Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Oke, di sini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi juga ya. Kemudian ada inverse dari fungsi dan juga fungsi inverse. Oke, jadi di sini ada fungsi komposisi, yaitu adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Misalnya, ada fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi komposisi G adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Kemudian, operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan huruf O seperti ini ya, dan dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Selanjutnya, di sini ada F bundaran Gx atau bisa dibaca sebagai fungsi F komposisi G, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Fx. Jadi fungsi G-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi si F, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. F komposisi Gx sama dengan Fgx. Selanjutnya, contoh kedua ada G bundaran Fx. Sama ya konsepnya. Sini G bundaran Fx sama dengan G Fx. Jadi kita kerjakan dulu si Fx-nya, baru dilanjutkan atau dimasukkan ke dalam si fungsi si G-nya gitu. Selanjutnya, ada fungsi dari inverse. Singkatnya, yaitu adalah sesuatu yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Syaratnya, agar inverse bisa menghasilkan fungsi, yaitu ada dua. Nah, yang pertama, jika F korespondensi satu-satu atau fungsinya berjenis injektif ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, kan bisa buka materi sebelumnya kalau kalian lupa. Dan kemudian syarat yang kedua adalah F merupakan bijektif. Nah, seperti ini ya, ini injektif dan juga bijektif gitu. Kemudian kesimpulannya, jadi jika fungsi F A memetakan terhadap B telah ditentukan menggunakan aturan Y sama dengan Fx, maka dapat dituliskan dengan inverse B memetakan A, di mana aturan yang dipakai adalah X sama dengan inverse dari si Y. Jadi kebalikannya aja ya, kayak gitu. Selanjutnya ada fungsi inverse. Di sini saya cantumkan rumus-rumusnya ya. Kalian gak perlu takut lihat rumusnya. Kita langsung masuk aja ya ke contoh soal biar paham. Soal yang pertamanya itu adalah menentukan inverse dari Fx sama dengan 2 min 2x. Nah, cara mengerjakannya, kita buat si yang variabel x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi yang awalnya minus jadi positif, kemudian 2 min fx. Nah, setelah itu kita buat si x nya itu jadi sendiri, jadi kita bagi ruas kiri dengan angka 2 dan ruas kanan kita bagi dengan angka 2, sehingga menghasilkan x sama dengan 2 min fx dibagi 2. Setelah itu x nya kita ganti menjadi inverse x sama dengan, lalu yang si fx ini kita ubah menjadi x 2 min x per 2 gitu ya. Kemudian contoh soal nomor 2, menentukan inverse dari fx sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Caranya juga sama ya, kita pindah ruaskan si variabel yang x ini, yang 4x sama 7x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kita buat dulu penyebutnya ini ke sebelah kiri ya. Caranya 7x plus 3 kita kalikan ke ruas kiri. Jadi 7x plus 3 dikalikan fx sama dengan 4x min 7. Nah, setelah itu si 4x ini kita pindahin juga ke sebelah kiri ya. Jadi yang awalnya positif 4x kita pindahkan menjadi minus 4x. Nah, yang 3 fx ini kita pindahkan ke sebelah kanan, yang awalnya positif jadi negatif gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada variabel yang sama, yaitu x, dan x di sini juga nih ada 2 kan. Jadi kita buat, kita sederhanakan 7fx min 7 dalam kurung dikalikan dengan si x gitu ya, karena ini sama aja dengan yang atas gitu hasilnya. 7fx dikalikan x itu sama dengan 7x fx min 4x, 4 min 4x dikalikan x, jadi min 4x sama dengan ini, yang ini ya masih nggak berubah. Nah, setelah itu karena kita mau membuat si x ini sendirian, jadi kita
bagi ruas kiri dengan kanan dengan 7fx min 4 ya. Atau sederhananya kita pindahkan yang si 7fx min 4 ini ke bawah, dibagi dengan min 3fx min 7 gitu ya, seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita ubah si x nya jadi inverse x sama dengan, nah yang fx ini kita ubah menjadi x, jadi min 3x min 7 per 7x min 4 gitu ya. Semoga kalian paham ya. Nah, kemudian contoh soal berikutnya adalah menentukan inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 15. Pertama kita buat dulu agar si nilainya itu dia ada kuadratnya ya, nilai kuadratnya. Nah, x kuadrat min 6x plus 9 min 9 ini kan sama aja dengan yang atas ya. 9 min 9 kan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita lihat nih, x kuadrat min 6x plus 9 itu sama aja dengan x min 3 kuadrat. Nah, yang ini min 9 plus 15 itu kalau dijumlahkan jadi 6. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan si 6 ini ke sebelah kiri, lalu yang x min 3 kuadrat kita simpan sebelah kanan. Setelah itu kita pindah ruasin lagi ke sebelah kiri ya. Kemudian kita akarin x min 3, kita akarin, kita kasih akar, lalu yang kanan juga kita kasih akar. Nah, ini sebenarnya kalau kuadrat diakarkan itu sama dengan bilangan itu sendiri ya, jadi x min 3 kayak gini, sama dengan plus minus akar fx min 6. Nah, udah kayak gini, kita pindah ruaskan yang si min 3 nya jadi positif ya. Setelah itu kita ubah x nya menjadi inverse x sama dengan 3 plus minus akar dari x min 6. Si fx nya kita ubah lagi jadi si x gitu ya. Kemudian soal nomor 4 ada fungsi komposisi, di mana ada fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2 min x. Kita disuruh untuk menentukan f bundaran gx. Caranya kita masukkan dulu gx nya ke si fx. Gx nya itu yang 2 min x kan. Nah, jadi f bundaran gx sama dengan f gx. Nah, si gx nya itu kan 2 min 2x nih ya, 2 min x. Nah, kita simpan seperti ini, kita buat f sama dengan 2 min x, lalu si f nya nih kita lihat 3x plus 2. Nah, berarti 3 dalam kurung si g nya tadi 2 min x sama dengan tambah 2. Kemudian kita kalikan, 3 kali 2 6, 3 kali min x min 3x plus 2. Kita jumlahin konstanta yang sama, yaitu 6 plus 2 itu 8. Lalu di sini ada min 3x. Jadi hasilnya adalah min 3x plus 8. Nanti kalau di soal ada yang sudah ditentukan x-nya itu sama dengan 1, kita tinggal masukkan aja ya si 1 ini ke si x-nya ini. Jadi misalkan x-nya sama dengan 1, min 3 kali 1 tambah 8. Berarti min 3 tambah 8 sama dengan 5 hasilnya gitu ya. Bisa ya. Kemudian di sini ada activity-nya ya. Activity-nya juga soalnya kurang lebih mirip dengan yang contoh soal yang sebelumnya. Di sini ada menentukan inverse, 3 soal menentukan inverse, dan soal nomor 4 dia adalah fungsi komposisi, dimana x yang diketahui adalah 2 gitu ya. Nanti setelah kalian menentukan g bundaran f nya, nanti kalian tinggal masukkan aja nih x nya itu sama dengan 2, lalu ketemu deh hasilnya. Oke? Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Meet nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.